Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Jumpa lagi dalam acara Bincang BPSD. Kali ini kita ada spesial tamu, di mana para narsum atau pembicara kita atau yang akan sharing kali ini adalah para pegawai Kemenkumham yang pernah mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Nah, nanti kita akan sharing pengalaman mulai dari cara bagaimana mereka bisa siapa persiapan apa saja mereka lakukan, bagaimana hidup. Langsung saja kita ke narasumber. Ada Mbak Nuki dan Mbak Alfiani. Halo. Kita satu-satu dulu perkenalan. Kami dulu ke Mbak Nuki. Silakan Mbak Nuki. Nama saya Nuki Awalia. Saya pegawai di BPSDM Hukum dan HAM sejak tahun 2010. Dan saya penerima beasiswa Australia Award Scholarship tahun 2018 dan 2020. Baru banget selesai. Saya mengambil kuliah Master of Education di Australia di Monash University. Perkenalkan, saya Alfiani Safitri, saya pegawai di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Direktorat OPHI. Sekarang juga baru selesai studi di Italia di Loyola University Chicago. Sebelumnya saya dapat beasiswa itu dari program kerjasama co-funding scholarship dari kantor saya di Kementerian Hukum dan HAM dengan Loyola University Chicago. Nama saya Furqan Hakim. Saat ini sebenarnya sudah selesai menempuh pendidikan di salah satu universitas di Jepang, Ritsumeikan Asia Pacific University. Nah, nih mumpung ingat bicara soal TOEFL dulu nih. Nih bahasa Inggris kita nih udah dapat tempat buat ngelamar beasiswa sudah ada, jurusan sudah ada, tapi salah satu syarat utama tidak bisa dipenuhi. Bahasa Inggris kita tidak memenuhi syarat. IELTS-nya mungkin di bawah standar. Nah, untuk Mbak Alfiani, apa tips trik dalam meningkatkan bahasa Inggris Mbak ini? Supaya nanti ketika tes, sertifikatnya bisa dipakai. Ya, jadi kalau untuk meningkatkan keterampilan berbahasa itu memang harus dipakai bahasanya, jadi harus praktis gitu. Kalau dulu sih memang ngebanyakin teman-teman dari luar negeri ya, gitu biar bisa dipakai terus gitu kemampuan bahasa Inggrisnya gitu. Kalau pertama ya sebenarnya usaha sih banyak ya, cara sih banyak gitu kayak kita ikutan les gitu, terus beli buku kayak IELTS practice atau apa gitu, latihan-latihan yang ada di internet, lihat-lihat di video di YouTube gitu banyak. Cuman secara umum meningkatkan skill bahasa Inggris ya secara umum pertama. Kedua untuk melewati bisa tes bahasa Inggris untuk mendapatkan beasiswa. Atau mungkin ditambah lagi 3 untuk kebutuhan setelah lulus tes untuk academic purpose. Kalau yang pertama itu ya gimana kita bisa meningkatkan bahasa Inggris sebenarnya dari kesenangan kita, hobi kita. Kalau memang kita ada keinginan untuk meningkatkan bahasa Inggris. Ada juga keinginan atau memang mengalir aja gitu. Kayak misalnya kita mungkin yang suka nonton film, hiburan-hiburan yang luar negeri, kemudian walaupun misalnya teksnya itu bahasa Indonesia, tapi karena itu familiar, kita juga jadi kurang lebih bisa lah bahasa Inggris, walaupun itu bisa jadi tidak terstruktur. Atau memang kalau memang kita memang serius untuk meningkatkan bahasa Inggris, cara yang fun adalah dengan hiburan, lagu, tadi kata Furqan, atau hiburan film. Film itu bisa memang dari negara barat atau dari negara lain yang tidak berbahasa Inggris, tapi kemudian teksnya itu kita ganti dengan teksnya itu pakai teks bahasa Inggris. Nah itu kalau pengalaman saya pribadi itu lumayan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Kalau saya pribadi sih, saya suka drilling dari latihan-latihan IELTS. Kan biasanya udah ada tuh Cambridge IELTS 10, 11, 12 gitu. Kalau saya sih seneng drilling. Jadi misalkan saya latihan IELTS listening terus, atau enggak reading terus. Karena kalau menurut saya IELTS tuh lebih kayak familiar gitu. Pas pertama kali saya tes IELTS tuh reading itu kayak apalagi kan topiknya biasanya susah-susah kan, dan kita nggak familiar dengan topik-topiknya. Nah, cuma lama-lama semakin banyak kita latihan reading di IELTS itu, kita kayak nemu pola lah atau pattern gitu, jadi kayak lebih familiar dan lebih bisa kayak nebak ke arah pertanyaannya sama jawaban-jawabannya kalau reading gitu. Terus kalau
listening sih saya TED Talk ya senengnya. Terus yang agak susah sih buat saya pribadi memang writing sih, karena kita belum terbiasa dengan academic writing kan. English academic writing itu benar-benar something really new gitu. Dengan kan Inggris yang bahasa Indonesia aja kita belatakan. Iya, akademis yang Indonesia aja saya belum familiar gitu. Tahu-tahu dengan Inggris yang cara berpikirnya aja udah berbeda banget gitu. Alur-alur nulisnya. Cuma saya tetap latihan-latihan nulis tapi sampai terakhir memang apa ya, progresnya nggak tahu signifikan sih memang kalau writing. Cuma nanti ketika kita udah kuliah, insya Allah mungkin itu improve-nya ketika kita udah kuliah, karena secara garis besar menurut saya hampir sama sih dengan mungkin dengan Indra. Mungkin kita sering dengerin lagu, misalnya kita suka lagu Inggris, kita dengerin aja sering-sering untuk biar terbiasa listeningnya. Terus bisa juga melalui nonton film yang ada subtitlenya, tapi kita pakai subtitle Inggris. Jadi mungkin kadang-kadang ada kata-kata yang belum familiar, kita bisa tahu di situ. Terus untuk itu mungkin lebih ke arah lebih hobi ya. Cuma untuk lebih ke akademis mungkin kayak seperti Nongki, kita drill aja dengan latihan-latihan yang ada di buku-buku panduan yang mungkin sudah banyak dijual di Gramedia gitu. Kita perbanyak di latihan-latihan seperti itu. Jadi kita terbiasa menghadapi soal-soal yang akan kita hadapi nanti di waktu tes IELTS-nya nanti. Iya. Paling nggak kita ada gambaran gitu. Jadi ada beda nih. Ada yang tadi bilang belajarnya dengan mematikan subtitle. Nah, kalau Furkon menghidupkan subtitle tapi yang bahasa Inggris, sama seperti saya. Saya kalau nonton film yang berbahasa Inggris, subtitle saya hidupin. Iya. Jadi kalau itu artinya ini dia ngomong kan karena bahasanya ya. Dia ngomong maksudnya itu cara ngomong ini ternyata cara bunyinya itu seperti itu. Tapi yang penting senyamannya aja di mana. Senyamannya tadi, saya bilang senyaman. Bisa paham gitu tadi itu. Nah, ini sebenarnya sebenarnya inti dari diskusi ini. Pertama tadi adalah persiapan, kemudian ini adalah intinya sebagai seseorang yang mendapat beasiswa dari luar atau dari negara, apakah memiliki beban atau tanggung jawab yang harus ditunaikan, dalam arti misalnya dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia, apakah memang setelah kembali ini apakah memang harus memberikan jiwa raga. Nah, pendapat Mas Indra nih, sebagai kita yang dapat beasiswa dari luar, yang mau dapat dari pemerintah atau bukan, intinya adalah sebagai orang yang mendapatkan beasiswa dari luar kuliahnya, itu apa yang layaknya atau bijaknya kita laksanakan setelah kita kembali ke negara kita? Ya, sebenarnya gue tembak lo pertanyaan ini. Lumayan berat ya pertanyaannya ya. Sebenarnya tanpa kita ikutan beasiswa juga seharusnya kita sudah, kalau kita udah jadi PNS atau ASN itu sudah berusaha untuk mengabdi ya. Tepuk tangan semua. Padahal biasa loh. Ini video bisa saya play berulang-ulang nanti di gedung Penkom. Itu sudah mewakili semua jawaban. Sudah ada kewajiban dari secara tertulis bahwa kita akan kembali kepada instansi masing-masing, diwajibkan minimal kalau nggak salah 2 tahun kalau nggak salah kita kembali untuk mengabdi di instansi masing-masing. Dan untuk saya pribadi memang saya sudah komitmen pada diri sendiri bahwa setelah selesai masa studi saya akan kembali, dan ya katakanlah klise banget alasannya untuk bisa bisa menerapkan ilmu yang saya dapat selama 2 tahun ini untuk instansi saya berasal, seperti itu. Cuma bener kata Indra bahwa kita karena mungkin jurusannya sebenarnya agak jauh dengan BPSDM, jadi mungkin secara ilmu mungkin nggak maksimal, cuma secara kepribadian, secara karakteristik mungkin bisa kita tunjukkan lebih gitu, seperti itu. Cakep. Jadi memang jurusan yang kita ambil di luar itu pas kembali ke kantor tidak begitu ter-apply ya Mas ya? Iya, kalau saya kan kebetulan ngambilnya di UI-nya kebijakan pembangunan, dan untuk di Jepangnya saya ambil publik administrasi yang mungkin ada sedikit nyambung, cuma nggak nyambung banget dengan hukum dan HAM, itu agak kurang nyambung. Ini masuk bagian humas ya? Ini dari karakteristik
Jadi nanti kami buka pintu humas ini terbuka lebar buat Mas Furkon, Mas Indra juga sebenarnya berarti ya harusnya. Nah, Mbak Nungki, apa nih pendapat Mbak Nungki? Setelah tadi pendapat Mas Indra dan Mas Hakim ini yang Mas Hakim kaku banget gua ngomongnya, Mas Furkon. Nah, Mbak Nungki apa nih yang pendapat Mbak? Bingung nih soalnya jawaban sebelumnya udah berat-berat banget kan. Harus berat Ki, harus berat. Nggak boleh receh Ki. Yang ngomong duluan lebih tua soalnya. Saya agak bingung jawabnya. Apa ya? Tanggung jawab penerima beasiswa. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi sejak kita dinyatakan lulus dan kita mendapatkan privilege itu untuk kuliah di luar negeri itu, kita harus tanggung jawab dengan apa ya? Beasiswa itu sendiri sebelumnya. Kita kuliah harus benar, maksudnya kita juga menjaga nama baik kita dan kita berangkat ke sana kan atas nama bisa dibilang atas nama orang Indonesia lah ya. Jadi kita harus jaga baik-baik kita di sana juga. Terus ketika sudah pulang, waktu di sana pun saya kuliah, saya juga banyak mengangkat berdasarkan pengalaman kerja saya sebelumnya. Jadi beberapa kendala-kendala yang saya alami waktu di kantor itu bisa jadi bahan untuk banyak apa ya, tugas lah atau kegiatan-kegiatan kita di sana. Terus ketika sudah kembali, selain yang tadi bapak-bapak itu sampaikan, mungkin juga berusaha untuk menyebarkan value-value positif yang kita pelajari dari sana sih. Misalnya hal-hal kayak tadi, misalnya lebih disiplin, lebih bertanggung jawab terhadap alam misalnya, atau lebih ya kayak gitu-gitu lah, pokoknya value-value positif yang kita pelajari di sana, terus gimana cara komunikasi dan culture-culture yang kita bisa bawa ke sini, kita terapkan terus-menerus gitu, dan harapannya itu juga bisa mungkin mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Gitu Cakep. Jawabannya sangat-sangat memuaskan ini. Saya kalau jadi pimpinan instansi, saya naikin jabatan semua ini. JFT loh sekarang. Apa ditarik semua? Intinya boleh nggak kalau kita bilang jangan sia-siakan penerima beasiswa dari luar? Itu sebenarnya bagi beban juga sebenarnya sih Pak Mas ya. Sebenarnya ada beban juga karena image orang tuh kalau kita kuliah dari luar negeri ada punya nilai lebih dan harus punya suatu terobosan yang lebih. Cuma kadang-kadang saya merasa sendiri, bisa nggak saya memegang beban seperti yang diharapkan banyak orang seperti itu? Bisa. Mas Indra bisa kok, Mas Indra. Mas Indra fast response ya, kemudian interaktif. Kalau kita mintain data, itu cepat banget. Standar ya. Oke, sahabat belajar, sampai jumpa di Bincang BPSDM Kumham berikutnya dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih semua. Mas Furkon, oleh-oleh jangan bawa corona ya. Mas Indra, ya, makasih banyak. Mbak Nungki, thank you. Ketemu lagi nanti keluar. Ya, assalamualaikum.